Oke, sekarang kita belajar tentang status code HTTP ya teman-teman. Nah, status code HTTP ini digunakan untuk mengembalikan nilai-nilai angka kepada front end atau sisi klien terkait permintaannya sukses atau gagal. Di pembangunan API backend, biasanya kita menggunakan status code mulai dari 100 sampai 500 ya teman-teman. Karena ada banyak sekali status code yang tersedia, namun saya akan memberikan status code yang umum digunakan untuk pembangunan API backend itu. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu ya sama status code HTTP itu. Nah, status code HTTP adalah pesan 3 digit yang dikembalikan oleh server HTTP ke agen pengguna seperti browser. Setelah berhasil menyelesaikan permintaan HTTP, status code memberikan informasi tentang hasil dari permintaan tersebut. Setiap code memiliki arti atau makna spesifik yang dapat membantu pemahaman tentang apakah permintaan berhasil, gagal, atau memerlukan tindakan tambahan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Status code itu adalah kode untuk memberikan sisi klien hasil dari permintaan request ataupun hasil dari permintaan. Nah, di sini ada status code yang umum sekali digunakan dan saya akan mengambilnya yang paling umum digunakan dalam pembangunan API ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada informational atau status code 100 adalah server telah menerima permintaan awal dan menunggu klien untuk melanjutkan dengan permintaan atau mengabaikannya. Artinya status code 100 ini hanya informasional aja ya teman-teman. Lalu yang kedua ada successful atau 200 sekian. Di sini ada 3, yang pertama ada 200, 201, dan 204. 200 artinya permintaan berhasil. Ini adalah respon standar untuk menerima permintaan yang berhasil. Biasanya kita menggunakan status code 200 ketika menggunakan API yang menggunakan method get ya teman-teman. Biasanya kita selalu menggunakan status code 200. Ini adalah respon yang standar. Yang kedua ada 201, artinya apa? Yaitu permintaan telah berhasil dan menyebabkan pembuatan sumber daya baru. Jika status code yang sebelumnya adalah 200 menggunakan metode get, maka 201 artinya kita telah mengirimkan sebuah data ke server menggunakan metode post ya teman-teman. Jadi 200 dan 201 itu adalah dua hal yang berbeda dalam penggunaan kode status untuk respon API. Yang terakhir ada 204, yaitu permintaan berhasil tetapi tidak ada konten yang perlu dikirim kembali. Jadi biasanya 204 itu digunakan untuk mengirimkan sesuatu menggunakan metode post ke sumber daya tertentu, namun tidak ada respon yang diterima oleh klien. Nah, yang ketiga ada redirection atau dengan kode status 300. Di sini ada dua, yang pertama 301 dan 302. Nah, yang 301 ini move permanently. Artinya halaman yang diminta telah dipindahkan ke lokasi permanen baru. Ini sama saja dengan redirect ya teman-teman, namun dia bersifat permanen. Yang kedua ada 302 found atau move temporary, di mana halaman yang diminta sementara berada di lokasi lain. Kebalikan dari 301, 302 adalah lokasi yang bersifat sementara. Lalu yang keempat ada client error 400 sekian. Nah, 400 ini sangat sering digunakan ya teman-teman. Saya menulisnya ada 4 bagian, yaitu 400, 401, 403, dan 404. Nah, kita bahas dulu yang 400 atau bad request, yaitu permintaan tidak dapat dipahami oleh server karena sintaksnya salah. Nah, teman-teman perlu diingat ya, kalau server yang mengirimkan status code 400 sekian, itu artinya kesalahan berada pada sisi klien. Jadi, server tidak mampu untuk mengerti atau memahami permintaan dari klien tersebut. Nah, kita lanjut. Yang kedua ada 401 atau unauthorized. Biasanya permintaan memerlukan autentikasi pengguna. Nah, server biasanya menjaga data-data yang dimilikinya dan dia harus memastikan bahwa seseorang yang mengirimkan permintaan tersebut adalah seseorang yang diizinkan untuk menerima data-data yang dimiliki oleh server. Jadi, jika kita menggunakan API dan mendapatkan respon 401 yang artinya unauthorized, maka server tidak mengenali siapa yang meminta data tersebut.
Nah, kita lanjut ke 403 yaitu prohibition, yang artinya server memahami permintaan tapi menolak untuk mengakses sumber daya yang diminta. Jadi kalau unauthorized tadi si server ini tidak mengenali siapa yang mengirim, kalau 403 server mengetahui siapa yang mengirim tapi server tidak ingin memberikannya kepada klien tersebut dengan mungkin alasan keamanan atau policy. Nah, yang terakhir ada 404 not found, yang artinya server tidak dapat menemukan sumber daya yang diminta. Nah, 404 ini artinya klien meminta sesuatu yang tidak ada di server ya teman-teman. Lanjut ke server error atau 500 sekian. Nah, di server error ini kebalikannya dengan status code yang 400 sekian ya teman-teman. Kalau 400 sekian error berada di klien, maka error status code 500 berada di server. Nah, saya di sini memberikan 3 status code yang sering digunakan, yaitu 500, 502, dan 503. 500 ya atau internal server error biasanya terjadi kesalahan pada server yang tidak terduga. Ini biasanya terjadi di pembuatan API itu sendiri teman-teman. Saya sendiri pun sering mengalami hal tersebut. Lalu yang kedua ada 502 atau bad gateway, yaitu server bertindak sebagai gateway atau proxy dan menerima respon yang tidak valid dari server upstream. Nah, 502 ini biasanya dan sangat sering terjadi pada tahap deployment ya teman-teman, atau Nginx. Yang terakhir 503 yaitu service unavailable, yang artinya server sementara tidak dapat memenuhi atau menanggapi permintaan. Arti status code 503 ini artinya server kita crash ya teman-teman. Jadi tidak bisa menerima atau mengirim informasi apapun ke dalam server. Nah, dari status code yang ada ini saya akan sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri arti dari setiap status code yang ada. Karena saya hanya menyampaikan status code yang sering kali digunakan oleh backend developer. Nah, saya punya catatan penting buat teman-teman untuk memahami dan mengingat dari status code yang digunakan ya teman-teman. Di sini ada, jika status code-nya dimulai dengan 2, ya berarti permintaan berhasil. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin API dan status code-nya mengembalikan 200, berarti request atau pengiriman data yang kita buat itu berhasil ya teman-teman, dimulai dari angka 2. Lalu status code yang dimulai dengan angka 3 menunjukkan redireksi. Jadi kalau status code-nya dimulai dari angka 3, berarti ada penggunaan API yang di redirect ya teman-teman. Lalu status code yang dimulai dengan angka 4 yaitu menunjukkan kesalahan dari sisi klien. Jika teman-teman menggunakan Postman atau web browser untuk mengirimkan suatu permintaan menggunakan API dan status code-nya dimulai dari 4, berarti itu ada kesalahan dari sisi klien ya teman-teman, dari sisi browsernya. Yang terakhir, jika status code dimulai dengan angka 5, berarti menunjukkan kesalahan dari sisi server ya teman-teman. Kita perlu memperbaiki server kita untuk tidak mengembalikan angka 500 atau 500 sekian. Ini hal yang sangat kita hindari ya teman-teman pada pembangunan API. Nah, saya harap teman-teman bisa mudah untuk mengingat status code yang digunakan pada pembuatan API karena itu akan kita gunakan dari setiap respon yang akan kita berikan.